Kali ini saya akan mencoba membentuk beringin kimeng ya, beringin kimeng dengan ukuran untuk bonsai kecil. Kita belum bisa memastikan ini termasuk mame atau tidak, tapi yang jelas dia termasuk ukuran kecil. Mungkin kalau tidak mame ya small. Dan di sini Anda bisa lihat bahan yang sudah ada. Ini adalah hasil dari cangkok angin. Kita akan membentuk biar lebih menarik dan kesantuannya lebih nampak. Bisa Anda lihat di sini dia masih lurusan kalau kata orang itu ya. Belum terlihat kesantuannya, masih hanya sekedar seperti cangkokan yang kita tanam biasa. Nah, di sini saya akan pelan-pelan bersama-sama kita bentuk biar kesannya lebih tua dan kita program ya biar imbang. Oke, ikuti terus dan jangan lupa subscribe. Oke, kita lanjutkan lagi tutorialnya. Bisa Anda lihat di sini beringin kimengnya ini dia untuk akar masih di dalam media. Akar masih di dalam media sehingga belum menarik. Dan juga di sini masih ada batang cabang yang terlalu dekat dengan akar. Tapi jangan terburu-buru, kita harus melihat apakah cabang ini dan ini itu memang harus kita hilangkan atau tidak. Caranya yaitu kita pertama kita keluarkan dia dari media yang ada biar terlihat akarnya itu bagaimana. Bagi Anda yang pemula, ada tips untuk mengeluarkan tanaman dari pot, yaitu biar tidak merusak akarnya, yaitu kita seseti pinggir-pinggirnya ini dengan alat yang panjang, bisa gunting atau tongkat. Intinya biar dia akar ini atau media ini terlepas. Lalu setelah terlepas dari pot, kita singkirkan, bisa pakai jari singkirkan media yang ada ini. Hati-hati jangan sampai merusak terlalu banyak akar. Caranya itu dengan menghancurkan sedikit demi sedikit. Bisa Anda lihat ini tadinya media yang saya pakai ini bersambut dengan tanah, tidak murni pasir malang, sehingga ketika sudah berapa bulan dia akan mengeras, memadat. Dan ini akan kita ganti biar pertumbuhannya lebih cepat, juga biar terlihat bagaimana bentuk dari akar kimeng ini. Oke, Anda bisa lihat di sini dia sudah terlepas dari media. Kita bisa melihat bagaimana akar-akar yang ada. Nah, ini ada sebuah tips penting untuk menyeimbangkan akar dari pohon bonsai, yaitu untuk akar yang besar seperti ini, akar yang dominan. Itu memang pasti di sebuah pohon ada beberapa akar yang lebih besar atau dominan daripada yang lain, lebih subur. Nah, padahal dalam bonsai itu yang bagus akar dia itu besarnya tidak sama, tapi seimbang. Jadi tidak ada yang besar sekali seperti ini, terus ada yang masih kecil-kecil serabut seperti ini. Nah, yang serabut ini nanti kita usahakan juga akar bisa mengimbangi yang besar-besar seperti ini dan ini. Yaitu caranya yang besar kita hambat pertumbuhannya atau kita hentikan dulu dengan cara kita potong, biar nanti yang kecil-kecil yang seperti ini itu bisa mengikuti dan besarnya minimal seimbang lah, tidak harus sama ya. Jadi nanti akan terlihat akarnya muter. Kita potong pada bagian yang ada percabangannya. Nah, di sini dia ada cabang akar, di sini kita potong sini.
Di sini juga Anda lihat ada akar gantung yang belum kita butuhkan, bisa kita potong. Hati-hati. Juga akar yang tumbuh terlalu atas seperti ini kita potong. Nah, sekarang mulai terlihat dia lebih seimbang, tidak ada beberapa akar yang terlalu besar, dan semoga akar yang kecil-kecil ini bisa menyusul. Lalu kita akan membuang cabang-cabang yang tidak kita butuhkan atau kita anggap kurang indah, terutama cabang yang ini karena dia terlalu dekat dengan pangkal akar dan dia untuk pembentukan ini sudah sulit karena sudah terlalu besar. Kita buang saja dan akan kita nanti buat bekasnya itu bolong ya. Ya, dia sekarang terlihat seperti ini. Untuk cabang pertama kita pilih ini. Lalu cabang kedua ini dan seterusnya. Untuk cabang ini juga akan kita buang sebab dia besar, lebih besar daripada cabang di bawahnya, tidak ada keseimbangan ya. Jadi kita memakai cabang pertama ini, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, dan ini nanti untuk top. Setelah pembersihan cabang-cabang agar seimbang, kita sekarang akan membuat kesan tua, yaitu dengan memberikan kerutan berupa luka yang besar di bawah sini lalu semakin mengecil ke atas. Nanti tujuannya biar dia nanti akan, kalau orang bilang itu kekar ya. Nah, cara yang saya gunakan ini sebenarnya tidak ideal, yaitu menggunakan paku biasa. Harusnya Anda menggunakan pahat khusus bonsai, itu ada ukuran kecil sampai besar. Oke, Anda bisa lihat ini adalah guratan-guratan yang saya buat menggunakan paku. Tujuannya nanti kalau dia sudah menutup lukanya, dia akan terlihat kekar untuk pohon ini ya. Anda perlu hati-hati, Anda membuat guratan ini pada sela-sela akar, jangan sampai merusak akar, karena pohon beringin itu dia untuk akar memiliki jalur-jalur pengaliran gizi ke atas. Dan yang kita harapkan nanti guratan-guratan ini, nanti yang bagian tidak tergurat ini akan membengkak untuk menutup guratan-guratan ini nanti, sehingga pohon akan terlihat kekar, akan indah. Sekarang setelah kita buat kesan tua, kita kawati. Nah, Anda bisa lihat untuk pengawatan seperti ini ya. Jadi dia mengarah ke semua sisi. Kalau dilihat dari atas itu dia ada yang ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Lalu juga untuk pengawatan tidak perlu terlalu ketat, yang penting mengarahkan batang-batang ini ke bawah, sehingga nanti dia akan terlihat kesan pohon yang sudah tua. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita tanam, kita akan rendam dengan larutan B1 karena tadi akar banyak yang terpotong, biar tidak stres. Sambil menunggu, kita akan mengisi media dengan pasir malang dan campuran tanah. Untuk media saya gunakan di sini tidak murni pasir malang, tapi dengan campuran tanah kali, ya. Nah, karena untuk masa pertumbuhan kita bisa memakai pasir malang murni atau bisa kita campur dengan tanah kali atau tanah humus, tapi jangan terlalu banyak tanahnya ya, imbang saja biar tetap poros tapi juga kelembaban akan terjaga.
Oke, tadi proses pengawatan dan pembentukan alur-alur bulatan pada batang sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan penanaman pada pot kembali. Pot kita isi dengan media campuran tanah kali dan pasir malang yang poros, tidak menahan air tapi juga subur. Dan jangan lupa untuk penanaman kembali kita beri talang atau alas di bawahnya, tujuannya biar akar tidak tumbuh ke bawah tapi tumbuh ke samping dan merata. Bisa Anda lihat di sini akar saya sebarkan secara merata ke semua arah kecuali ke bagian depan, karena nanti depannya bonsai ini dari sini. Nah, jadi tidak ada akar yang tumbuh langsung ke sini tapi dia ke sini dan ke sini ya. Jadi ini pun agak miring ke sini tidak. Nah, ini juga dia miring ke sini ya. Tapi untuk bagian yang lain kita bisa putarkan sesuai dengan keinginan kita, lalu kita tutup dengan media di atas. Oke, untuk penanaman dan pembentukan kimeng untuk bonsai small ini sudah selesai. Anda bisa lihat hasilnya di sini, dan di sini cukup rapi, dan di sini juga sudah terlihat guratan yang nanti akan membuat bagian bawah ini membengkak, terlihat kekar. Juga di sini untuk cabang-cabang sudah kita arahkan dan sudah kita buat memutar ke semua arah ya, meskipun belum sempurna. Untuk akar juga sudah kita program dan kita tinggal taruh di tempat yang terkena sinar matahari full, dan kita beri penyiraman serta kita taruh di atasnya ini pupuk dekastar ya. Di sisi lain, Rizky yang terlihat serius dengan Anya, kabarnya tengah dijodohkan dengan Amanda Cesa, putri dari komedian Tarko. Nah, saya kira cukup untuk tutorial kali ini. Terima kasih.